Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maningsi dengan NIM 23376GSD 0774. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil resume dari ketiga jurnal saya, di mana jurnal pertama saya membahas tentang perkembangan pendidikan IPS di Indonesia pada tingkat sekolah dasar. Terus yang jurnal kedua saya membahas tentang pengembangan materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dan kelas lanjut di sekolah dasar dengan pendekatan terpadu. Terus jurnal ketiga saya, pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan literasi sosial pada siswa sekolah dasar. Nah, setiap jurnal ini saya akan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, hasil pembahasan, dan juga kesimpulan. Langsung masuk di jurnal pertama, perkembangan pendidikan IPS di Indonesia pada tingkat sekolah dasar. Di sini latar belakangnya, pendidikan merupakan usaha sadar untuk membimbing, mengajarkan, serta melatih siswa dalam mempersiapkan mereka sesuai perannya di masa depan. Nah, pendidikan IPS telah diberikan sejak awal memasuki sekolah dasar dan dibentuk untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, serta kemampuan analisis mengenai kondisi sosial masyarakat yang dinamis. Nah, di Indonesia pendidikan IPS ada sejak tahun 1975 dan banyak mengadaptasi serta mengadopsi pemikiran sosial students dari NCSS dengan perkembangan mulai dari kurikulum KTSP 2006 hingga kurikulum 2013 yang terpadu. Sehingga rumusan masalah saya di sini itu bagaimana perkembangan pendidikan IPS di Indonesia pada tingkat sekolah dasar. Hasil pembahasan saya di sini ada 4 poin, di mana poin pertama itu membahas perkembangan pendidikan IPS sosial di Indonesia. Nah, pendidikan IPS mulai masuk di Indonesia pada tahun 1975 dan banyak mengadaptasi serta mengadopsi pemikiran sosial students dari NCSS pada tahun 1970-an. IPS dipengaruhi gerakan reformasi pendidikan Amerika Serikat. Nah, pendidikan IPS resmi ada pada kurikulum 1975 dan diperkenalkan ke sekolah-sekolah melalui proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPP IKIP Bandung tahun 1975 hingga 1973. Nah, pada poin kedua, perkembangan pendidikan IPS SD di Indonesia. Di sini perkembangan pendidikan IPS SD di Indonesia dapat dibedakan dari pendidikan sosial di perguruan tinggi, di mana pembelajaran IPS untuk SD dan SMP merupakan bentuk sederhana atau mengadaptasian dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora, sedangkan IPS di perguruan tinggi merupakan pemilihan disiplin ilmu sosial dan humaniora yang disajikan secara ilmiah dan psikologis. Terus perbedaan konten ada pada istilah simplifikasi dan seleksi meskipun sumber kajian materinya sama. Perkembangan IPS SD mengikuti perkembangan kurikulum nasional sejak 1947. Tetapi pendidikan IPS baru dikenal pada kurikulum 1970-an karena kurikulum sebelumnya masih dipengaruhi masa kolonial Belanda. Pada kurikulum 1968 belum mengadakan materi IPS. IPS mulai diadakan pada kurikulum 1975 dan 1986. Namun masih berdiri sendiri dan belum terpadu. Pada kurikulum 2006 hingga kurikulum 2013, pendidikan IPS diadakan secara terpadu. Pada kurikulum 2013, kajian IPS tersusun secara terpadu dari kelas 1 hingga kelas 6
di mana kelas 1 dan kelas 3 menggunakan pendekatan tematik, sedangkan kelas 4 dan 6 menggunakan pendekatan pelajaran, di mana IPS tetap terpadu melalui pembelajaran dan buku tematik. Integrasi IPS pada kelas rendah dimasukkan ke kompetensi dasar bahasa Indonesia, PPKN, dan matematika, sedangkan pada kelas tinggi dapat berdiri sendiri dengan pendekatan multidisipliner. Nah, masuk di poin ketiga, di mana pendidikan IPS masa kini. Semakin berkembangnya zaman, pendidikan dasar di Indonesia mengalami modernisasi yang mempengaruhi kemajuan dan juga kemunduran bagi siswa. Dampak positif modernisasi meliputi kemudahan dan kebebasan mengakses informasi, mendorong peserta didik untuk aktif dan berpikir kritis, serta meningkatkan kualitas mengajar melalui bahan materi yang tidak ada batasnya. Pemanfaatan teknologi mutakhir membuat kualitas pendidikan, khususnya di sekolah dasar, semakin maju dan inovatif. Modernisasi juga berperan dalam membentuk karya yang berinovasi melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran IPS di sekolah dasar dilakukan melalui buku tematik dan menggunakan metode HOTS, di mana metode HOTS ini penting untuk peserta didik agar dapat menghadapi perkembangan zaman dan bersaing secara global. Pada poin keempat, yaitu kurikulum merdeka di sekolah dasar. Kurikulum Merdeka Belajar adalah program yang digagaskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Nadiem Makarim, untuk mengembalikan esensi penilaian dan memberikan kebebasan serta otonomi kepada sekolah, guru, dan siswa untuk berinovasi, bebas belajar, dan mandiri dan kreatif. Nah, implikasi dari kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dasar meliputi penyederhanaan kurikulum, terus penggantian ujian nasional menjadi asesmen kompetensi dan karakter, serta penyederhanaan RPP menjadi 3 komponen. Juga perubahan peran guru yang bukan lagi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan, tetapi sebagai rekan bersama-sama dengan siswa untuk mencari dan menemukan pengetahuan. Sehingga dapat disimpulkan di sini, pendidikan ilmu pengetahuan sosial adalah studi yang terintegrasi humaniora dan ilmu-ilmu sosial untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Pembelajaran IPS mulai dikenal tahun 1970-an melalui kurikulum 1975 dengan materi yang masih terpisah hingga tahun 2006. Pada kurikulum 2013, IPS di sekolah dasar disediakan secara terpadu melalui pembelajaran dan buku tematik sesuai kelas. Serta pendidikan IPS pada masa kini mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan metode HOTS untuk keterampilan peserta didik, di mana konten pembelajaran meliputi pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan. Kurikulum Merdeka oleh Nadiem Makarim membuat pembelajaran lebih efektif melalui penyederhanaan kurikulum, penghapusan ujian nasional, penyederhanaan RPP, serta menjadikan guru sebagai rekan bersama peserta didik mencari dan menemukan ilmu pengetahuan. Nah, masuk di jurnal kedua, yaitu pengembangan materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dan lanjut di sekolah dasar dengan pendekatan terpadu. Di sini latar belakangnya itu pengajaran IPS di sekolah dasar memiliki peran penting dalam memahami siswa tentang aspek sosial, budaya, dan geografi di sekitar mereka.
IPS tidak hanya memberikan pengetahuan tentang dunia, tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif yang dibutuhkan untuk perkembangan holistik siswa. Namun masih terdapat tantangan dalam menghadirkan materi pembelajaran yang relevan, menarik, dan sesuai dengan tingkat pengembangan siswa, baik dari kelas awal maupun kelas lanjut. Kurikulum IPS yang memang telah disusun untuk memandu pengajaran, tetapi materi yang disajikan perlu lebih dekat dengan kehidupan sehari siswa dan mampu merangsang minat belajar. Sehingga rumusan masalah saya di sini itu bagaimana mengembangkan materi pembelajaran IPS untuk kelas awal dan lanjut di SD dengan menggunakan pendekatan terpadu sehingga relevan, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan serta tingkat perkembangan peserta didik. Jadi pembahasan saya di sini itu pembelajaran IPS pada hakikatnya adalah menilai interaksi antara individu, masyarakat, dan lingkungan fisik maupun sosial budaya, karena materi IPS digali dari kehidupan sehari-hari. Di sekolah dasar, materi IPS kelas awal berfokus pada pengenalan lingkungan keluarga dan nilai sosial. Untuk kelas lanjut, materi lebih mendalam seperti sejarah lokal, geografi regional, dan dinamika masyarakat. Agar efektif, materi IPS harus relevan dengan kehidupan siswa, agar menarik dan interaktif, serta memperhatikan keterpaduan antar disiplin. Materi juga perlu mengembangkan keterampilan kritis dan sosial, mendukung inquiry dan keberagaman, mengaitkan nilai dan etika, serta fleksibel agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelas. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengembangan materi IPS sangat penting untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang aspek sosial, budaya, dan geografi. Terus pendekatan terpadu efektif karena mampu mengaitkan konsep-konsep IPS dan kehidupan nyata siswa. Dan juga siswa dan guru memberikan respon yang positif karena materi yang dinilai menarik, relevan, dan dapat membantu pemahaman siswa. Terus materi yang relevan dan terjangkau karena disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kebutuhan siswa di kelas awal dan lanjut. Masuk di jurnal ketiga, di mana pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran IPS untuk mengembangkan literasi sosial pada siswa sekolah dasar. Di sini latar belakangnya itu pembelajaran IPS di sekolah dasar tidak hanya untuk mengenalkan pengetahuan dasar tentang sejarah, geografi, dan ekonomi, tetapi juga untuk membentuk sikap sosial, empati, dan kemampuan berpikir kritis siswa terhadap masalah di lingkungan mereka. Namun, pembelajaran IPS masih banyak menggunakan metode konvensional, sehingga siswa menjadi pasif dan literasi sosial mereka menjadi rendah. Pendekatan konstruktivis menawarkan alternatif yang sesuai karena siswa dipandang sebagai subjek yang aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman, diskusi, dan refleksi. Dengan penerapan konstruktivisme terbukti dapat meningkatkan berpikir kritis dan sikap mandiri, serta mendorong keterlibatan siswa dalam aktivitas nyata melalui proyek basic learning. Selain meningkatkan aspek kognitif, konstruktivisme juga memperkuat literasi sosial karena pembelajaran dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata, budaya, dan kearifan lokal, sehingga membuat pembelajaran IPS lebih relevan, menyenangkan, dan bermakna.
Nah, sehingga rumusan masalah saya di sini itu bagaimana penerapan pendekatan konstruktivis dalam pembelajaran IPS di SD dapat meningkatkan literasi sosial siswa. Nah, di sini pembahasannya itu di pembahasan ini ada 8 poin, di mana poin pertama itu meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Penerapan pendekatan konstruktivisme membuat siswa lebih aktif melalui diskusi, observasi, dan refleksi sehingga pemahaman mereka menjadi lebih mendalam. Terus yang poin kedua, pembelajaran berbasis proyek dan penguatan literasi sosial, di mana mode pembelajaran berbasis proyek sejalan dengan konstruktivisme karena memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada siswa secara langsung. Terus yang ketiga, konteks kehidupan nyata dan pembelajaran kontekstual. Nah, pendekatan kontekstual menggunakan kehidupan sehari-hari seperti kegiatan gotong royong atau pasar tradisional sebagai bahan pembelajaran. Yang keempat, literasi sosial pada kompetensi. Poin keempat, literasi sosial sebagai kompetensi abad ke-21. Nah, di mana IPS berperan penting dalam membangun literasi sosial, yaitu pemahaman nilai, norma, dan peran sosial dalam masyarakat. Poin yang kelima, integrasi literasi membaca dan numerasi, di mana pembelajaran IPS juga menjadi wadah untuk mengembangkan literasi membaca dan numerasi. Misalnya melalui analisis grafik, tabel, dan peta. Nah, yang keenam, poin keenam, peran guru sebagai fasilitator. Dalam konstruktivisme, guru tidak lagi menjadi sumber utama pengetahuan tetapi menjadi fasilitator yang merancang kegiatan belajar, mengajukan pertanyaan pemicu, dan membimbing siswa untuk menemukan makna sendiri. Pada poin ke-7, inovasi media dan teknologi dalam pembelajaran IPS. Nah, penggunaan media dan teknologi seperti podcast atau modul berbasis kearifan lokal dapat memperkuat penerapan konstruktivisme. Dan pada poin ke-8, tantangan dan faktor pendukung. Nah, di sini penerapan konstruktivisme menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu, kurangnya media belajar, dan perbedaan kemampuan siswa. Namun, dukungan sekolah, pemanfaatan sumber daya lokal, serta pelatihan dan pendampingan guru terbukti meningkatkan keaktifan dan hasil belajar, serta memperkuat penerapan pembelajaran berbasis proyek di kelas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan literasi sosial siswa, di mana strategi yang menekankan kolaborasi, diskusi, refleksi, dan keterlibatan langsung dengan konteks kehidupan nyata, siswa mampu meningkatkan motivasi, pemahaman konsep, serta kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, model pembelajaran berbasis proyek serta pembelajaran yang kontekstual berkontribusi besar dalam mengembangkan keterampilan sosial, kreativitas, dan tanggung jawab siswa. Peran guru sebagai fasilitator juga menjadi faktor penting karena guru membimbing dan menciptakan suasana belajar yang kondusif sehingga konstruktivisme tidak hanya mendukung pencapaian kognitif tetapi juga berperan dalam membentuk nilai karakter dan
mempersiapkan siswa menjadi warga yang peduli, partisipasif, dan bertanggung jawab. Nah, mungkin itu saja hasil dari presentasi ketiga jurnal saya. Maaf apabila ada kekurangan di dalamnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.